Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan memperbanyak selawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya, yaitu pertolongannya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas pembahasan tentang puasa. Berhubung kita sudah memasuki 4 Sya'ban, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Adapun pembahasan pada kitab Siyam dalam kitab Taqriyatus Sadidah pada halaman 433. Ialah pembahasan kita pada hari ini, kitab Taqriyatus Sadidah pada halaman 433. Yang pertama, kitab Siyam tentang puasa. Jadi secara bahasa, ta'rifus shaum ini adalah pengertian puasa lughatan. Secara bahasa itu matlaqul imsak, yaitu mutlak. Secara bahasa, puasa itu adalah sesuatu hal yang menahan secara bahasa. Imsakun, adanya proses menahan. Nah, wa minhu qauluhu, sebagaimana telah firmankan Allah dalam surah Maryam ayat 26 yang menerangkan bahwasanya inni nazartu lirrahmani shauman falam ukallimal yauma insiya. Nah, artinya sesungguhnya aku, yaitu Maryam, bernazar berpuasa untuk Tuhanku yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara. Nah, proses menahan untuk tidak berbicara itu termasuk puasa dalam definisi pembahasan di kisahnya Maryam. Kemudian itu secara bahasa mengenai pengertian puasa. Kemudian secara syariat, syar'an al-imsaku 'anil jami'il muftirat, yaitu adalah puasa merupakan segala sesuatu perbuatan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan, segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Jadi puasa secara definisi ya sekedar menahan. Kemudian secara syariat adalah puasa sesuatu usaha kita berpuasa untuk mencegah untuk dari hal-hal yang kiranya dapat membatalkan ibadah puasa. Kapan dimulai itu? Min tulu'il fajri ilal ghurub, dari mulai fajar, terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kita melaksanakan puasa di saat setelah azan subuh, pada saat azan subuh mulai terbit fajar, maka dihitunglah puasa kita mulai dan akhirnya pada saat menjelang azan maghrib. Al-aslu, hukum fikih, hukum asal tentang puasa ini Allah terangkan dalam ayat yang biasa kita dengar dalam Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kitab ini menjelaskan, kitab Taqriyatus Sadidah ini ada menerangkan definisi secara bahasa, kemudian secara syariat, kemudian dilengkapi dengan dalil tentang puasa. Bahwasanya puasa ini adalah ibadah, rutinitas ibadah rutin yang dibuat oleh orang-orang kaum kita sebelum kita. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada orang yang berpuasa, sudah ada umat yang berpuasa. Kemudian diwajibkannya puasa 1 bulan penuh ini ada di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kapan waktunya, waktu faridhiha, kapan waktu diwajibkannya puasa ini kapan? Furida fi sanatis saniyah, yaitu puasa ini diwajibkan pada bulan Sya'ban kedua Hijriah, berarti tahun kedua. Wa qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam tis'a Ramadanat, bahwasanya Rasulullah itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan
sebanyak 9 kali dalam hidupnya sebelum beliau wafat. Kullaha nawaqis ay tis'atin wa ishrina yauman. Kemudian puasa itu di bulan Ramadan kadang-kadang tidak genap 30 hari dan bisa juga genap 30 hari. Ila wahidan fakamilun, kecuali hanya 1 kali saja. Kadang dia 30, kemudian Rasulullah itu melaksanakan puasa yang genap 30 hari. Semuanya tidak genap 30 hari, kecuali hanya 1 kali saja, 1 bulan saja Rasulullah yang genap. Karena beliau hanya anak Rasulullah yang mulia, 9 kali hanya mendapatkan kesempatan untuk ibadah puasa Ramadan sebelum beliau wafat. Kemudian syahrul Ramadana. Apa sih definisi bulan Ramadan itu? Ramadan itu apa? Huwa syahru tasi'u min syuhuril Arabiyah. Orang-orang Arab itu memberikan nama bulan Ramadan itu dengan bulan yang ke-9 dari Hijriah, atau dikenal dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Wa huwa afdalus sahur, Ramadan itu adalah sebaik-baiknya bulan. Wa summiya Ramadana qila li'annahu, bahkan sebagian orang mengatakan Ramadan ini adalah memiliki arti bulan yang panas. Indama wada'a Arabiyyah asma'u syuhur, dikatakan bahwasanya orang-orang Arab itu sebagian mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang panas. Wa wafaqa hadha syahru siddatil harr, saking panasnya di bulan Ramadan ini, mereka orang-orang Arab terdahulu itu merasakan cuaca yang panas di atas panas, maksudnya sangat panas. Ada syuhur. Kemudian saking terkenal dengan bulan panas, cuaca yang ekstrim, fasammuhu ramadana min ramdu, maka mereka mengatakan Ramadan ini asal katanya adalah ar-ramda, yaitu panas. Aisaddatil hur, dan bulan Ramadan ini adalah termasuk kata bulan Ramadan ini bulan yang kalau dikatakan oleh ulama-ulama kita bulan yang secara bahasa panas, namun secara istilah dianggap bulan pelebur segala dosa, pelebur segala kesalahan yang telah kita lakukan. Li'annahu yarimuduz dzunub, karena bulan Ramadan ini membakar dosa-dosa kita. Jadi kaitan dengan bahasanya tadi, secara definisi, kemudian kaitan dengan secara lughatan maupun syar'an, berkaitan bahwasanya Ramadan ini sebagai bulan untuk menghapuskan segala dosa, kesilafan yang pernah kita buat. Fadilatuhus saum, fadilah keutamaan dalam puasa Ramadan. Al-ayatu wal ahadisu katsir, banyak sekali hadis dan ayat yang menerangkannya. Wa minha qauluhu, sebagaimana Allah berfirman di antaranya, qulu wasrabu haniya bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, artinya kepada mereka itulah dikatakan makan dan minumlah dengan cara yang nikmat, yang baik, karena amal-amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Kemudian Allah berkata, was-saimina was-saimat wal khafizina wa furujahum wal hafizati waz-zakirinallaha katsira waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kemudian hadis juga mengatakan, ayat tersebut laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya di laki, banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Jadi laki-laki yang berpuasa di bulan Ramadan, perempuan, laki dan perempuan, Allah sediakan bagi mereka itu adalah ampunan yang besar. Wa fil hadis kudusi anillah ta'ala, hadis qudsi maksudnya, kullu hasanatin bi ashrin amsalha ila 700 di'fin.
Maksudnya segala amal perbuatan yang kita kerjakan yang baik di hari bulan Ramadan tersebut akan mendapatkan pahala 700 kali lipat. Ila siyama fahwali wa ana ajzi. Namun pahala kita mengerjakan ibadah puasa itu akan dibalas langsung oleh Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita buat di luar pahala puasa, kebaikan-kebaikan yang kita buat semisal menolong orang, membaca Quran, mengintensitaskan sholat fardu, di samping juga melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak zikir, maka dibuat Allah 700 kali lipat nilai pahalanya. Sedangkan pahala puasa kita, kata Allah, itu adalah untukku dan aku yang berhak membalasnya. Balasan pahala melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, balasan dari Allah tentu balasan yang besar, tentu balasan yang agung. Allah membalasnya dengan menjanjikan surga, Allah membalasnya dengan menghapuskan segala dosa, meleburkan segala dosa kita. Kemudian lisaimul farhatani idza aftarata fariha wa idza laqiyallahu fariha bisaumihi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan pertama didapatnya di dunia, yaitu pada saat berbuka, karena cenderung kita menahan lapar dan dahaga, haus. Pada saat kita sudah memasuki waktu azan maghrib untuk berbuka, maka kita merasa gembira karena menahan itu tadi sudah habis waktunya dan kita boleh membukanya. Sehingga apa-apa yang halal, yang haram kita lakukan pada saat kita berpuasa, seperti makan, minum, bersetubuh dengan istri atau bercengkrama dalam definisi masing-masing yang bisa mengubah syahwat dan nafsu, maka diperbolehkan setelah kita berbuka puasa, dan itu merupakan satu kegembiraan bagi kita. Namun kegembiraan satunya lagi ditahan Allah nanti di akhirat, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan ini akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah langsung, menghadap Allah dengan langsung. Maka kegembiraan itulah yang kita nanti. Wa fil hadis kadzalik, bagaimana dalam hadis selanjutnya yang sama dengan itu, samtus shaimu tasbih, diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Tasbih itu sebagai media untuk mengingat Allah. Berarti orang yang berpuasa itu meskipun dia dalam keadaan mungkin hanya berdiam diri, dianggap tasbih. Wa naumuhu ibadu, sedang tidurnya itu dianggap berpahala, ibadah. Wa du'a'u wa mustajab, dan doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya itu dilipat gandakan. Kesalahan kita dalam memahami bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, maka kita menganggapnya harus kita dalam memahaminya bukan berarti tidur saja dari pagi sampai mau menjelang berbuka baru kita beraktivitas. Tidak demikian. Kita bahkan maksudnya Allah meringankan, saking mulianya di bulan Ramadan, jangankan beramal, tidur saja dapat pahala. Maka kita sebagai umat muslim yang mengejar kemuliaan dan keutamaan di bulan Ramadan, jangan hanya tidur saja, kerjakan ibadah-ibadah. Maksudnya perumpamaan tidur itu tadi, jaminan Allah dengan kemuliaan dan kebesaran bulan Ramadan ini, orang tidur dianggap ibadah. Tapi kita insan, manusia yang beriman dan berusaha untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka tidur seperti biasa saja. Cukup tidur siang sebelum zuhur, selebihnya melaksanakan aktivitas seperti biasa untuk mengejar keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian wa amaluhu mudha'af, yaitu amalnya dilipat gandakan. Nilainya, pahalanya di bulan Ramadan dilipat gandakan. Bersedekah di hari biasa, di bulan biasa, akan mendapatkan ya ganjaran pahala biasa. Tapi di bulan Ramadan tidak, dilipat gandakan.
Oleh sebab itu, kita yang memiliki kecukupan harta, banyak-banyaklah bersedekah di bulan Ramadan, terutama memberikan bukaan makanan, minuman bagi orang-orang yang berpuasa, terutama sekali kaum kerabat kita yang terdekat seperti ibu, bapak kita, atau tetangga kita, atau jiran kita. Selanjutnya, asyamu jannah, puasa itu adalah perisai. Perisai itu adalah tameng. Orang yang tidak memiliki perisai maka sangat mudah untuk terjangkit misalnya atau diserang. Tetapi orang yang memiliki perisai sulit untuk diserang. Maksud perisai di sini, orang yang berpuasa akan terbentengi dari godaan syaitan. Oleh sebab itu, orang yang tidak melaksanakan puasa, syaitan dengan mudah untuk menggodanya, karena pada saat hari itu dia tidak memiliki tameng. Wa hisnu hasinun minan nar, dan puasa ini juga dapat menjadi benteng bagi kita yang kuat, benteng yang kuat dari kita untuk mencegah, untuk menahan diri kita dari siksaan api neraka. Oleh sebab itu, kalau kita menginginkan, kita merasa tidak sanggup rasanya diri kita ini dibakar di dalam api neraka, maka banyaklah berpuasa sunnah misalnya, terlebih lagi puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini insya Allah menjadi sebab bagi kita untuk terhindar dari godaan syaitan, untuk terhindar dari panasnya api neraka. Adapun hukumnya, ahkamus shaum, hukum dalam melaksanakan puasa Ramadan. As-shaumu ta'tarihil ahkamul arba'. Hukumnya ini memiliki 4 bagian atau 4 cabang. Yang pertama wajib, nazbu, wan nadbu sunnah, wal karahatun makruh, wal hurumat dan haram. Wajib, wa yakunu zalika fi sitti halat. Wajib yaitu dalam hal 6 bagian puasa. Puasa apa saja yang wajib? As-shaum Ramadan, puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Bila tidak mengerjakan puasa Ramadan yang wajib itu hukumnya, maka kita telah mengerjakan hal yang haram. Maka kita dianggap berdosa meninggalkan Ramadan dengan sengaja. Shaumul qada, puasa ganti, hukumnya wajib. Apabila ada tertinggal tidak mengerjakan bulan puasa Ramadan, sengaja maupun tidak sengaja, wajib kita ganti. Shaumul kafarah, yaitu puasa kafarat. Kafarati zihar, seperti kafarat zihar, yaitu dijelaskan memang dalam bab zihar, kita mempersamakan bagian tubuh orang tua kita, ibu kita dengan istri kita. Maka kafarat zihar itu hukum puasanya itu wajib. Au qatli, atau membunuh yang tidak dibayarkan, disidangkan tapi tidak mampu membayar ganti rugi misalnya, sehingga harus berpuasa, maka hukumnya wajib. Au jima, atau fi Ramadan, atau berhubungan suami istri bersetubuh di bulan puasa Ramadan, maka hukum puasanya itu menjadi wajib. Yang keempat, puasa yang wajib itu asyamu fil haji wal umrah badalan anid dabih fil fidyah, yaitu puasa bagi orang yang haji dan umrah atau umrah sebagai ganti dari menyembelih fidyah, yaitu ada satu pelanggaran pada saat haji dan umrah yang dikerjakannya, sehingga dia mengharuskan menyembelih hewan sebagai bentuk fidyahnya. Karena tidak ada kemampuan, maka dia harus menggantinya dengan puasa. Maka puasanya itu hukumnya wajib. Kemudian as-saumun nazar, puasa nazar. Nah, orang yang memiliki nazar puasa, misalnya kalau nanti aku punya anak laki-laki, aku akan berpuasa 3 hari, maka puasa, dan terbukti dia kemudian punya anak laki-laki sesuai dengan nazarnya, maka nazarnya, puasa nazarnya itu menjadi wajib untuk dia kerja. Kemudian saumul fil istisqa'i,
yaitu ada puasa untuk meminta hujan pada saat sebelum pelaksanaan sholat meminta hujan. Ketika ada pemimpin di suatu negara atau imam yang menyuruh kita atas nama pemerintahan yang berkuasa, yang berdaulat, menyuruh kita untuk masyarakat untuk turut andil dalam mengerjakan sholat sunnah istisqa, sholat minta hujan, dan sebelum pelaksanaan sholatnya diminta kita berpuasa 3 hari sebagai bentuk hajat meminta hujan, maka wajiblah bagi kita rakyat pengikut ini untuk melaksanakan sholat istisqa itu, karena sholat istisqa itu merupakan hajat kebutuhan hidup orang banyak untuk meminta hujan. Maka tidak boleh kita diperintahkan untuk mengerjakan puasa tapi kita tidak mau, maka itu menjadi satu kewajiban bagi kita. Demikianlah pembahasan bagian pertama tentang puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan dengan menggunakan referensi kitab Taqriyatus Sadidah fil Masail al-Mufidah karya oleh Syekh Zaid bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, yang dikarang oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti insyaallah kita sambung pada bagian yang kedua. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Saya Muhammad Ridwan dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, mohon undur diri.